Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Bareng wong sukune beda, negarane yo beda, margane yo beda. Takbir. Sejak Kiai Marzuki memutuskan untuk mendukung tesis pembatalan nasabnya Kiai Imad, ia seperti menjadi bulan-bulanan kelompok Muhibbin Habaib. Materi ceramahnya kerap dipersoalkan, mendapat penolakan untuk manggung, atau ini yang paling mengerikan, Kiai Marzuki dianggap telah ditinggalkan oleh jamaah dan santri-santrinya karena dia telah terkena tulah Habaib Alawiyin. Aduh, menjadi sangat runyam persoalan ini. Nah, melalui video singkat ini, saya mau berbicara melalui beberapa pertanyaan. Kenapa hanya baru-baru ini saja Kiai Marzuki secara terang-terangan turut merungkatkan nasab Alawi? Bukankah wacana ini sudah menggelinding selama 2 tahunan, dan selama 2 tahun itu pula Kiai Marzuki tanpa enggan cawe-cawe? Relevankah peran Kiai Marzuki dalam perang nasab ini? Sebagaimana sudah saya singgung dalam video-video sebelumnya, isu nasab ini sebetulnya hanya berkubang dalam lingkaran Nahdliyin atau warga NU. Maka ketika isu nasab ini tampak sebagai isu yang besar dan tampak menggelembung, itu tak bisa lepas dari jumlah warga NU sendiri yang memang besar dan menggelembung. Hingga sebelum meletusnya tesis Kiai Imad, yakni tesis pembatalan nasab yang menghebohkan itu, Habib Ba'alwi diandaikan sebagai nabi bagi warga NU. Habib Ba'alwi nyaris maksum, terbebas dari maksiat dan bahkan sejenis kekeliruan yang sifatnya sangat adimanusiawi. Apapun yang kemudian meluncur dari mulut Habaib akan diterima warga NU sebagai taken for granted. Layaknya hadis yang diucapkan Nabi, betapapun misalnya ucapan Habaib itu tidak bisa diterima akal atau bahkan melukai nilai-nilai etis dan moral. Teorema atau hukum yang berlaku bagi Habaib adalah bahwa Habaib tidak pernah salah dan keliru. Kalaupun mereka misalnya keliru dan menurut akal sulit kita cerna sebagai kebenaran, orang-orang NU akan menganggapnya sebagai tindakan yang khariqul adah, sebuah tindakan atau sikap di luar kebiasaan orang awam dan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Singkatnya, khariqul adah itu adalah perilaku atau tindakan aneh dan eksentrik menurut kacamata orang awam. Di kalangan NU sendiri, sikap atau tindakan khariqul adah sebetulnya tidak melulu berlaku kepada kalangan Habaib. Ia juga bisa disandang oleh kiai atau gus. Misalnya kiai yang sangat populer sebagai kiai khariqul adah di tahun 90-an adalah Kiai Haji Hamim Jazuli, seorang kiai yang berasal dari keluarga besar pesantren Peloso Kediri dan lebih populer dengan panggilan Gusmi. Khariqul adahnya Gusmi seperti apa? Menurut cerita yang umum beredar, semasa hidupnya Gusmi kerap keluar masuk kelab malam, diskotik, dekat dengan kalangan PSK dan para pekerja minor asusila lainnya. Menurut orang-orang di luar NU, lelaku Gusmi itu jelas keliru dan bertentangan dengan syariat Islam. Namun bagi orang-orang NU, lelaku Gusmi itu disebut sebagai lelaku khariqul adah. Dan lelaku ini hanya tertentu dilakukan oleh kiai atau gus yang memang sejak belia sudah menyandang sebagai majdhub. Majdhub sendiri merupakan sebuah terminologi maqamatul aulia atau derajat kewalian dalam tasawuf. Orang yang dikenal sebagai wali majdhub umumnya berperilaku layaknya perilaku ODGJ. Kenapa bisa demikian? Wali majdhub larut dan asyik masuk dalam kesadaran ilahiyah, dan bersama dengan itu pula kesadaran manusiawinya lenyap. Dia sudah tidak lagi melihat manusia. Dan kalaupun ia melihat manusia, itu tak lain daripada representasi kehadiran Tuhan dalam diri manusia itu. Rumit ya? Memang rumit.
Lelaku inilah yang ditekuni oleh Gusmi ketika ia keluar masuk klub dan berkawan dekat dengan para pekerja dunia remang-remang dan lain-lain. Dalam sebuah esai yang bernas, Gusmi, Wajah Sebuah Kerinduan, Gus Dur menguraikan kebiasaan-kebiasaan aneh Gusmi yang dilakoninya nyaris sepanjang hayatnya. Gusmi, dalam pandangan Gus Dur, adalah seorang wali atau kiai yang menjalani dua model kehidupan yang bertolak belakang, yakni kehidupan spiritual ala pesantren dan kehidupan gemerlap ala kehidupan masyarakat modern. Kehidupan model Gusmi ini, kalau saja dilakukan oleh bukan Gusmi, yang adalah anak dan cucu kiai besar, bakal dinilai orang sebagai kefasikan dalam beragama, yakni rajin beribadah sekaligus rajin bermaksiat. Namun sekali lagi, karena yang melakukannya adalah Gusmi, dan semua orang NU tahu belaka bahwa Gusmi adalah anak dan cucu kiai besar, dan semua orang NU juga tahu bahwa lelaku Gusmi mendapatkan legitimasi dari para pembesar kiai NU, semisal Kiai Ahmad Siddiq dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, maka lelaku khariqul adanya Gusmi merupakan pengecualian. Pengecualian di sini maksudnya adalah bahwa Anda jangan sekali-kali sok merasa aneh, sok khariqul Anda, sementara Anda tidak memiliki kekeramatan apapun sebagaimana yang dimiliki Gusmi. Ya, sekalipun di mata awam Gusmi terlihat seperti gemar bermaksiat, beliau itu orang yang memiliki aneka kekeramatan yang luar biasa. Nah, khariqul Anda juga berlaku bagi kalangan habaib. Namun, khariqul andahnya kalangan habaib berbeda dengan khariqul andahnya kiai atau gus. Kalau Anda mendapati kiai atau gus yang perilakunya menyimpang, Anda jangan buru-buru menganggapnya sebagai jadab atau majdub. Kita perlu menggali informasi mengenai kemajdubannya kepada kiai-kiai sepuh, atau dalam istilah warga NU itu dikenal dengan kiai khos. Kalau Kiai Khos ini mengatakan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar majdub, barulah kemajdubannya atau ke khariqul adahannya itu resmi. Dia bukan sekedar sok-sokan wali atau sok-sokan keramat. Sebaliknya, jika yang melakukan tindakan khariqul adah itu habaib, orang NU merasa tidak perlu mengeceknya kepada kiai, gus, atau habib yang lebih sepuh. Jadi, semua habib yang tindakannya meleset atau menentang syariah itu kemudian dianggap sebagai khariqul adah, sebagai majdub. Orang awam tidak boleh mengikutinya, namun juga tidak boleh mengkritiknya. Bahkan yang berani mengkritik akan dianggap berani menentang keluarga Nabi, dan secara tidak langsung juga menentang Nabi itu sendiri. Maka dengan mengikuti pola berpikir yang sama, masuk akal juga kemudian jika Bahar bin Smith mengatakan bahwa satu orang habib dungu lebih mulia daripada 70 kiai atau ulama yang alim-alim. Aduh, persoalan betul ini Bahar bin Smith. Hidup sebagai kader atau warga NU itu agaknya memang serba repot ya. Mereka sejak dini dididik supaya mengaji dan mengkaji kitab-kitab dan sumber-sumber utama keislaman, menguasainya dan mengamalkannya semampu-mampunya. Namun ironisnya, ketika pikiran dan keilmuan mereka beranjak matang, mereka dipaksa tunduk kepada keluarga Nabi yang meminjam istilahnya Bahar bin Smith tadi, dungu dan bodoh. Maka saya rasa kita perlu mendudukkan protes Kiai Marzuki terhadap keabsahan Nasab Alwi sebagai protes terhadap macetnya nalar beragama patut kita dukung. Kiai Marzuki dalam banyak ceramahnya saya rasa berusaha menyampaikan kritik terhadap usaha pembungkaman nalar berbalut nasab ini. Agama ini harus tetap tegak di atas nalar yang sehat, rasio yang fair, dan tentu saja moralitas. Artinya kita orang Islam sebagaimana tuntunan Nabi hanya boleh menundukkan kepala kepada mereka yang berilmu dan memiliki budi pekerti yang luhur. Jangan ada lagi panggung bagi mereka yang urakan, bengis, dan suka menghinakan orang lain betapapun mulia nasabnya.